Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Juni 2021 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa lagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memberkati hari ini dengan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, judul dari perikop Injil yang kita dengarkan tadi diberi judul ucapan bahagia, atau kita kenal sebagai sabda bahagia. Akan tetapi kalau kita simak orang-orang yang disebut bahagia oleh Yesus, mereka yang miskin, mereka yang lapar dan haus, mereka yang teraniaya, mereka yang murah hati, dan seterusnya, itulah yang oleh dunia sebenarnya dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berbahagia. Bagaimana mungkin orang bahagia ketika ia merasa hidupnya miskin, tidak punya apa-apa, ia teraniaya, dibenci oleh orang lain karena jujur, dibuli oleh orang lain karena murah hati, baik hati. Bagaimana mungkin Yesus menyebut mereka berbahagia, padahal oleh dunia merekalah yang tidak bahagia. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sabda bahagia yang disampaikan Yesus ini sungguh-sungguh bertujuan agar supaya kita sungguh-sungguh mengalami sukacita, kebahagiaan yang sejati. Dan Yesus mengajak kita agar menaruh kebahagiaan kita hanya pada Allah, bukan pada apa yang oleh orang-orang dunia disebut sebagai sumber kebahagiaan. Itulah kekayaan,
posisi, status sosial yang tinggi, pangkat dan jabatan, prestasi, atau apa saja yang membanggakan kita, yang membuat kita merasa diri hebat, merasa diri kuat, dan oleh karena itu kita merasa bahagia. Yesus meminta kita agar supaya sumber kebahagiaan kita tidak lain ada pada Allah sendiri yang memberikan kepada kita segalanya yang kita perlukan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Itu berarti sumber kebahagiaan kita ada pada janji Allah, pada kasih sayang Allah untuk kita semua. Allah yang tidak pernah membiarkan kita menderita dan merasa berjalan sendiri. Sahabat Yesus yang terkasih, apa sebab ada begitu banyak orang yang sebenarnya hidupnya melimpah, akan tetapi tidak merasa bahagia? Orang tidak bahagia antara lain tentu pertama karena dia sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk dapat melihat semua peristiwa hidup ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang indah. Orang tidak bahagia karena ia menaruh syarat pada kebahagiaannya. Orang berpikir, kalau saya menjadi kaya, punya segala sesuatu yang saya inginkan, saat itulah saya berbahagia. Kalau gaji saya naik, kalau jabatan saya kemudian dinaikkan, kalau saya mendapatkan apa yang saya minta kepada Tuhan, atau apa yang menjadi ambisi saya, itulah saatnya di mana saya bahagia. Justru dengan menaruh syarat pada kebahagiaan, maka kita akan sangat sulit untuk menikmati kebahagiaan, karena kita akan sangat sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingat ada satu kisah yang bagus untuk menjadi ilustrasi renungan kita pada hari ini. Pada suatu ketika ada seorang pemecah batu, yang setiap hari kerjanya adalah memukul batu, memecahkan batu, dan tentu saja pekerjaan ini secara fisik sangat berat. Suatu ketika si pemecah batu ini sementara bekerja, lewatlah di dekatnya satu rombongan yang diiringi oleh kuda yang begitu bagus, kereta kencana yang begitu indah, ada begitu banyak pengawal. Ternyata itu adalah seorang raja yang sementara dikawal oleh para pengawalnya. Si pemecah batu itu ketika melihat raja yang lewat dengan begitu banyak pengawalan, begitu megah kelihatan, lalu kemudian dia mulai berpikir, betapa bahagianya saya apabila saya menjadi seorang raja. Maka ia berdoa agar supaya ia dapat menjadi raja. Dan syukurlah doanya dikabulkan dan ia kemudian menjadi raja. Ketika ia sudah menjadi raja, ia coba untuk berbahagia karena cita-citanya telah tercapai. Akan tetapi, ketika suatu hari dia berjalan di bawah panas terik matahari, kemudian dia berpikir, sebagai seorang raja dengan kekuasaan yang begitu besar seperti ini, saya tidak dapat menahan panasnya terik matahari. Itu berarti masih matahari lebih tinggi dan lebih kuat dari seorang raja. Maka ia berpikir, saya akan lebih berbahagia kalau saya menjadi matahari. Maka berdoalah dia, dan kemudian tiba-tiba ia menjadi matahari. Ia berbahagia menjadi matahari. Akan tetapi tidak lama kemudian dia menyadari ketika dia mau menyinari bumi dengan panas teriknya untuk menunjukkan kehebatannya sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada awan yang menutupi cahayanya sehingga dia tidak dapat
memancarkan panas teriknya dengan maksimal. Maka ia berpikir, kalau begitu awan lebih kuat dari matahari. Maka jadilah dia awan. Ketika sebagai awan ia hendak menahan cahaya dan panasnya matahari, apa yang terjadi? Datanglah angin meniup dia, dan akhirnya ia tergeser. Dan disitulah dia menyadari bahwa ternyata bukan awan yang paling kuat, masih ada angin. Maka jadilah dia angin karena merasa anginlah yang paling kuat. Ketika menjadi angin, ia kemudian berniat untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatannya. Ia meniup segala sesuatu yang ada di hadapannya, dan ia meniup semua yang ada di muka bumi. Akan tetapi, betapa kecewanya ia, karena ternyata ia tidak dapat meniup dan menggeser sebuah gunung batu yang begitu kokoh. Maka ia pun menjadi gunung batu yang menurut dia inilah yang paling kuat dan paling berkuasa di dunia ini. Namun apa yang terjadi? Belum lama dia menjadi gunung batu, dia mendengar ada suara di kaki gunung yang sangat dekat, sangat familiar dengan dia. Itulah seorang pemecah batu yang sementara bekerja memecahkan batu. Sadarlah gunung batu ini bahwa ternyata yang paling kuat adalah pemecah batu. Maka kembalilah dia pada posisinya yang sebenarnya sebagai pemecah batu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tidak perlu menaruh syarat pada kebahagiaan kita, tidak perlu melihat orang lain seakan mereka lebih bahagia daripada kita. Akan tetapi mari mata kita tertuju pada Allah, sumber kebahagiaan kita, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebahagiaan kita. Tidak ada satu peristiwa apapun di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia, karena kita percaya dan kita hidup dari janji Allah untuk kita, bahwa kita ini sesungguhnya adalah anak-anak Allah dalam Yesus Tuhan kita, pewaris kerajaan Allah, pemilik kerajaan Allah, dan itulah yang menjadi sukacita dan kebahagiaan kita. Mari berbahagia. Untuk itu kita senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Juni 2021. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.